pagi anak-anak. Terima kasih pada pagi hari ini kita kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai di dalam doa. Jadi Ibu minta satu orang untuk bawa kita di dalam doa. Ayo, ada yang mau? Ya, baik. Terima kasih Apri, silakan maju ke depan. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang hadir, jawab hadir ya. Ibu akan panggil satu-satu. Pertama, Aina. Ya, hadir. Angel. Angel nggak hadir ya? Oke. Aprianto. Ya, Apri hadir. Marina. Hadir. Melnisari. Ya, hadir. Nia. Hadir. Novita Sari hadir, oke. Baik, Ibu sudah mengabsen kalian semua. Dan ini Angel ada yang tahu dia kenapa nggak hadir hari ini? Nggak ada ya? Berarti tanpa keterangan ini ya, apa aja. Selanjutnya sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita. Semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap ya, harus siap. Jangan ada yang ngantuk, dan Ibu harap kalian bisa memperhatikan Ibu dengan baik, memperhatikan pembelajaran ini. Supaya apa? Supaya kalian memahami pembelajaran ini, dan pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi Ibu harap tidak ada yang main-main ya, dan kalian bisa memperhatikan dengan baik. Dan sebelumnya Ibu mau nanya, ada yang ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu apa? Tentang apa? Ada yang ingat? Iya betul, yaitu mengidentifikasikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Betul sekali. Dan masih pada pembelajaran kedua ini kita masih membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Kalian semua punya buku paket kan? Iya baik, terima kasih. Semuanya punya. Ibu mau kalian buka dalam halaman 33, itu pembahasan kedua, yaitu memformulasikan unsur kebahasan surat lamaran pekerjaan. Oke, semuanya buka di halaman 33 ya. Yang nggak punya buku paket, kalian bisa perhatikan di PowerPoint yang Ibu tampilkan atau yang Ibu sudah bagikan kepada kalian. Silakan perhatikan, di situ ada. Terus selanjutnya ini yaitu pertama itu ada tentang memahami surat lamaran pekerjaan, memahami kebahasannya surat lamaran pekerjaan. Yaitu pertama kita harus mengetahui kaidah kebahasaan dalam membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan itu. Kita harus membuat dengan efektif, sopan, dan jelas. Serta surat lamaran itu nggak bertele-tele, maksudnya panjang, nggak perlu panjang lebar, tapi itu singkat, padat, dan jelas, dan kita tahu tujuannya apa gitu. Dan kenapa kita penting membahas atau belajar tentang surat lamaran, membuat surat lamaran pekerjaan ini? Karena suatu saat kalian semua yang ada di sini, kalian itu akan berhadapan dengan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Karena misalnya gini, kalian yang lulus dari SMA ini mungkin ada yang langsung mencari pekerjaan atau yang mencari pekerjaan. Nah, orang-orang yang membutuhkan Anda, mereka membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Dari surat lamaran pekerjaan ini itu ada tertulis nama kalian, biodata kalian, terus ada latar belakang kalian itu. Nah, dari surat lamaran pekerjaan ini orang akan tahu, dan melalui surat lamaran pekerjaan ini orang bisa dapat mempertimbangkan kamu diterima atau tidak. Nah, sebaliknya juga yang misalnya kuliah, yang lulus dari SMA ini langsung kuliah, itu pas lulus kuliah nanti kalian juga akan berhadapan dengan membuat surat lamaran pekerjaan, karena pasti kalian akan mencari pekerjaan juga kan. Oke, makanya Ibu harap kalian bisa memahami, bisa memperhatikan dengan baik pembelajaran kita pagi hari ini ya.
supaya kalian bisa dan nanti tuh kalian nggak lupa lagi dan kalian mengerti bagaimana garis besarnya membuat surat lamaran pekerjaan. Itu dalam membuat surat lamaran pekerjaan ini, silakan perhatikan di poin-poinnya, itu kita harus memakai kebahasan, yaitu kaidah kebahasan yang benar. Dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu, kita harus mempunyai bahasa yang mungkin yang sopan, yang harus teratur, nggak boleh yang acak-acakan atau coret-coretan. Itu di dalam surat lamaran itu baik dari ejaannya, terus bahasa kalian itu harus sopan. Dan surat lamaran ini harus singkat, jelas, padat, dan harus tepat sasaran. Misalnya kalian mau melamar ini, kalian tulis tujuan saya melamar di sini karena saya ingin ini dan itu. Nanti kita lihat ya. Dan selanjutnya tulisan. Nah, untuk surat lamaran ini terkadang ada yang tulis tangan dan ada juga yang diketik. Nah, terkadang yang diketik itu yang dikirim melalui email, dan yang mungkin yang ditulis itu bisa yang dikasih langsung oleh pelamar. Kurang lebih seperti itu. Dan juga untuk surat lamaran pekerjaan ini juga kalian harus cantumkan. Misalnya kalian dapat surat lamaran ini informasinya dari mana, itu juga harus jelas. Misalnya dari iklan apa nih, kayak misalnya kan di koran nih ada nih, biasa kan di koran ada iklan, di koran itu surat lamaran pekerjaan. Nah, tulis saya mendapatkan informasi ini dari surat kabar atau apa. Terus mungkin ada dari pengumuman lain dari media sosial, kalian juga bisa. Terus kalian bisa perhatikan ya, perhatikan di halaman, bentar, lihat di buku paketnya itu di halaman 35 ya, 35. Ini ada contohnya ya, contoh yang surat lamaran yang pekerjaan yang benar. Itu pertama itu ada kotaknya, misalnya kota alamatnya Palangkaraya, itu selanjutnya ada tanggalnya, misalnya 15 September 2020 gitu. Terus di bawahnya lagi di sebelah kiri, nah itu perhatikan ya, di buku itu ada perihal. Nah, perihalnya itu ini tentang apa ya, tentang surat lamaran pekerjaan, tulis ya, tulis itu. Selanjutnya di bawah ini kita harus cantumkan dengan hormat, yang misalnya pemimpin, contohnya itu manajer apa gitu kan, nah, manajer PT titik-titik. Nah, terus alamatnya di jalan, misalnya di jalan Cilikriwut atau di mana, itu juga dicantumkan di bawah perihal. Nah, setelah perihal itu, nah kalian juga bisa perhatikan. Nah, di sini ada dengan hormat. Itu pertama kalian juga harus tulis itu dengan huruf kapital awal. Dan selanjutnya di bawahnya itu ada isinya. Nah, kalian bisa baca berdasarkan informasi yang saya peroleh. Nah, ini dari hal yang surat kabar. Nah, ini yang seperti Ibu jelaskan tadi. Nah, ini kan harus jelas. Kalian dapat informasinya dari mana, itu kalian cantumkan. Nah, bahwa perusahaan Bapak atau Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Nah, misalnya untuk beberapa posisi kalian mau di posisi marketing atau apa gitu, kalian bisa tuliskan, melalui surat ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi Bapak yang Bapak atau Ibu pimpin. Guna mengisi posisi yang dibutuhkan, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, setelah saya yang bertanda tangan di bawah ini, itu adalah biodata kalian, misalnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan kalian, alamat, dan juga jangan lupa untuk mencantumkan nomor handphone kalian atau email. Kenapa? Karena itu adalah supaya misalnya kalian diterima, orang bisa menghubungi melalui nomor itu atau email yang sudah kalian cantumkan. Nah, setelah itu di bawahnya lagi itu yaitu untuk melengkapi
melengkapi beberapa data yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan. Nah, ini ada beberapa lampiran yang dilengkapkan data diri sebagai berikut. Misalnya kalian lampirkan tas foto 3x4 atau berwarna gitu, supaya orang mengenal kalian. Ini nih orang yang melamar gitu, ada fotonya kan. Dan di dalam foto itu kalian harus berpakaian rapi supaya orang bisa menarik perhatian orang juga, karena orang juga bisa melihat dari penampilan kita ya. Terus misalnya yang kedua itu ada fotokopi KTP. Itu fotokopi KTP-nya juga penting, kalian harus lampirkan. Terus daftar riwayat hidup. Nah, ini juga penting. Daftar riwayat hidup itu apa isinya? Itu kayak biodata kamu seperti nama, tanggal lahir, dan pengalaman kerjamu yang sebelumnya apa, atau kamu nggak punya pengalaman, semuanya dicantumkan di situ. Terus riwayat pendidikan juga ada di daftar riwayat hidup ini. Selanjutnya itu ada, kalau bisa itu tergantung dari lampiran-lampiran yang di bawah itu, yang di sini yang dilampirkan itu syaratnya itu terkadang tergantung dari perusahaan atau instansi yang kalian mau lamar. Misalnya syaratnya ini, kalian harus melengkapi syarat tersebut, jangan ada yang tertinggal, karena itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian bisa dapat atau enggak. Terus setelah itu, nah ini masuk dalam penutup. Kalian lihat di PowerPoint-nya, di PPT-nya itu penutup. Nah isinya demikian, surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benar dan sejujur-jujurnya. Ini juga atas perhatian serta kerjasama dari Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Nah seperti ini yang dimaksud, tidak bertele-tele, nggak lebay, jadi singkat, padat, dan jelas. Dan selanjutnya setelah penutup, di bawah yang misalnya di sebelah kiri, kanan, di kanan itu ada hormat saya, tulisannya hormat saya, dan ada tanda tangan, terus ada nama kalian di bawahnya gitu. Di sini baik untuk tugas untuk kalian yang membandingkan ini, kalian bisa buka di internet, bisa dibuka di Google, tapi jangan buka yang aneh-aneh, jangan buka yang lain ya. Ibu minta kalian bikin tugas ini aja. Itu kalian cari referensi atau misalnya informasi tambahan dari internet untuk kalian bisa melihat contoh surat lamaran kerjaan yang benar. Tapi yang di dalam buku itu tadi juga benar, terserah kalian mencari informasi tambahan kalian. Nanti Ibu untuk tugasnya ini bisa dikumpulkan ya. Baik, apakah semuanya sudah selesai? Yaitu membandingkan surat lamaran satu yang kedua, sudah selesai? Sudah, baik. Silahkan dikumpul. Nah, sekarang udah mau jam 11. Waktu kita udah hampir habis, jadi Ibu memberi kesimpulan. Bagaimana sih? Kalian udah paham ya? Udah paham bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan ini? Udah paham? Baik. Nah, pertama itu tadi kita harus mengerti kaidah kebahasaannya, bagaimana itu tulisannya itu yang bersih, dan alamatnya di mana, tujuannya itu harus tepat sasaran gitu. Kalau sudah paham ya sampai sini, ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau ada yang nggak paham, masih kurang paham? Ada? Oke. Jadi Ibu mau nanya si Aena, Ibu nanya, untuk tanda tangan yang benar itu sebelah kiri atau kanan, di mana? Iya betul, di kanan, di bawah yang kanan ya, betul sekali. Nah, sampai sini Ibu harap kalian bisa mengerti, bisa paham. Terus
Selanjutnya Ibu juga akan memberi kalian pekerjaan rumah ya, untuk tugas kalian bisa kumpul minggu depan. Itu kalian buka pada halaman 38. Oke, pada halaman 38. Baik, Ibu minta untuk tugasnya kalian kumpulkan besok, minggu depan, dan minggu depan kalian bisa kirim ke grup WA kita ya. Baik, untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita sudah Ibu akhiri. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang minggu depan. Dan karena kita sudah memulai dalam doa, Ibu minta satu orang lagi untuk memimpin kita dalam doa, untuk doa penutup. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu rasa Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.